Oke, berikut ini adalah materinya yang tentang integral yang akan kita bahas, yaitu mengenai integral itu sendiri, tapi di sini lebih advance, karena kalau untuk dasar integral, kalian sudah dapat sejak mulai SMA. Tapi di sini integral yang akan kita bahas levelnya naik sedikit, jadi bukan lagi integral yang istilahnya kalian tahu cuma satu begitu ya. Nanti ada ini yang pertama yang akan kita bahas, ada namanya double and triple integral. Jadi integralnya itu bukan cuma sekali tapi 2 atau 3 kali. Kemudian ada sebenarnya kalau integralnya itu cuma yang bagian ini ya, yang basicnya. Untuk kemudian yang selanjutnya yang di setelah ini lebih ke yang curvilinear koordinat. Jadi istilahnya yang kita ketahui mungkin selama ini yang dipakai lebih banyak koordinatnya itu yang kartesian ya, yang istilahnya sumbu x, y, z, yang banyak kepakai kemarin itu kan itu gitu. Sumbu koordinatnya itu. Tetapi selain sumbu koordinat kartesian, kita juga akan kenalkan di sini 3 macam sumbu koordinat yang lain, yaitu ada namanya spherical. Kalau spherical itu berarti dia ini ya, sferis berarti apa, bola. Terus kemudian ada polar koordinat yang bentuknya berarti yang kutub. Di sini kalau kutub itu berarti ada r dan theta nanti. Kemudian ada satu lagi itu yang cylindrical, tapi di akhir sekali. Kemudian selain itu nanti juga ada, nah mungkin ini enggak semua ya, seperti yang ini mungkin sepertinya tidak akan kita bahas. Nah ini ada juga line integral sama surface integral. Nah, ini sebenarnya kalau yang line integral sama surface itu lebih ke penerapan aja dari yang sumbu-sumbu koordinat tadi itu. Jadi kalau misalnya kita yang sering tahu integral itu kan sebenarnya kalau integralnya cuma satu kali, itu sebenarnya kan kita menghitung luasan atau area di bawah kurva tersebut dengan batas tertentu, begitu kan ya. Nah, untuk nanti yang double sama triple sebenarnya sama, tetapi di sini yang dihitung itu yang berbeda. Yang kemarin sempat saya singgung sedikit ya. Kita akan langsung masuk ke yang double sama triple integral. Cara integralnya nggak berbeda dengan yang single. Jadi cara integralnya masih tetap sama. Tergantung ini ya apa yang diintegralkan. Nanti mungkin yang akan sering muncul di sini itu ya integral biasa, yaitu yang persamaan mungkin derajatnya berapa sampai berapa begitu, sama trigonometri. Mungkin 2 itu yang akan sering muncul di sini. Karena itu yang sering pakai. Mungkin tambah satu lagi itu yang eksponensial, tapi nggak akan yang terlalu macam-macam nanti. Nah, bentuknya kalau yang double sama triple integral itu tampilannya seperti ini. Jadi integral dari suatu fungsi dari suatu luasan. Ini kalau dia double integral itu dia dari suatu luasan. Makanya di sini pakai A. A itu dari kata area. Nah, ini. Nah, kemudian kalau area itu berarti kan dia ada kalau misalkan yang single itu kan cuma berupa garis ya karena kurva saja. Tapi kalau di sini area berarti dia itu sebuah luasan, sehingga DA di sini, DA yang di belakang ini itu sebenarnya itu ada gabungan antara DX dan DY yang itu sebenarnya akan membentuk suatu luasan tertentu kayak begitu. Jadi normalnya menulis itu pakai double begini, kemudian yang di belakang adalah DX DY dengan fungsinya di sini itu adalah fungsi X dan Y seperti itu. Yang triple integral pun sama, yang V-nya di sini adalah volume ya. Itu bentuknya seperti ini, yang di sini dV-nya itu sama dengan yang dV, dS, dy, dz. Jadi yang di sini 3 dimensi, yang di sini 2 dimensi, seperti itu. Jadi istilahnya lebih kalau tadi itu luasan atau istilahnya luasan di bawahnya kurva kalau yang single. Kalau misalkan area berarti itu lebih ke volume sebenarnya, di bawahnya dari area tersebut yang istilahnya apa ya, kalau kita ada gambar ini kita ngelihatnya pun juga 2 dimensi sepertinya ya. Misalkan ada area di sini. Nah, kemudian dia
ditarik atau apa begitu pada area tertentu. X sama Y-nya pada batas-batas tertentu. Di sini kan ada batasnya ya. Nah, kalau yang volume itu yang 3 dimensi. Gitu. Oke, nah ini udah saya kasih penjelasan juga di sini. Kalau yang single itu area di bawah kurva, kalau yang double itu volume di bawahnya permukaan. Ini kan permukaannya dibilangnya ya. Kalau yang triple itu integral over 3 different variable. Jadi variabelnya lebih dari 2 tadi. Kalau yang ini kan luasan, makanya 2 seperti ini. Tapi kalau yang triple itu sebenarnya berupa apa ya? Kalau gampangnya bilang itu kayak payung, tapi kemudian nanti dilihat luasan di bawah payung itu atau volume di bawah payung itu, kayak begitu. Agak mirip sih sama yang surface, cuma yang surface di sini benar-benar cuma luasan yang 2 dimensi. Nah, kalau ini yang dihitung adalah yang 3 dimensi untuk yang triple. Nah, ini yang hati-hati ya. Ini next step setelah tahu bentuknya seperti ini, yang kita harus hati-hati adalah masalah batasnya. Batas untuk kalau mungkin integralnya cuma satu gampang ya karena cuma satu variabel jadi nggak akan ada kemungkinan terbalik. Kalau misalkan kita menghitung integral begitu ya, kalau kita batas yang terbalik nilainya kan akan cuma nanti jadinya minus gitu. Sedangkan kalau kita menghitung namanya area, namanya volume itu nggak akan pernah ada nilai minus. Dia harusnya akan selalu positif nilainya. Nah itu yang harus dipegang. Karena kan dia istilahnya satuan tertentu, dia nggak akan ada nilai minus begitu. Kayak misalkan kita panjang gitu kan nggak ada panjang yang minus. Kecuali kalau posisi itu kan mungkin ya, tapi kalau panjang tidak ada yang minus nilainya. Oke, kita lanjut ke sini tentang limit dari integral. Jadi kita harus hati-hati untuk menentukan limitnya atau batasnya. Sebentar. Ini zoom-nya mana ya? Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa ya. Home view. Oke, ke bawah. Oke. Oke, ini kalian bisa lihat di sini fungsinya XY, kemudian DX, DY. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau yang untuk yang di belakangnya diintegralkan terhadap variabel X, maka integral yang paling dalam itu adalah batas untuk variabel tersebut. Jadi dia dekat posisinya gitu ya. Kalau pertama dx, maka integral yang paling dalam itu juga batasnya x. Kemudian yang baru yang paling luar ini kan dy ya. Setelah x kemudian y. Nah, integral yang paling luar di sini adalah batasnya y begitu. Kalau dibalik harus mengikuti. Jadi batasnya itu akan ikut dengan dia diintegralkan terhadap apa dulu kayak begitu. Di sini pun akan sama seperti turunan kemarin. Kalau turunan parsial kan kita istilahnya diturunkan terhadap X dulu, baru kemudian Y, atau sebaliknya. Dibalik pun hasilnya kan sama aja kemarin ya. Ini pun juga berlaku seperti itu untuk yang integral. Jadi kalian bisa lihat di contoh di bawah ini. Misalkan kalian diminta untuk menghitung volume dari suatu surface yang rumusnya adalah Z sama dengan X kuadrat Y. Ini adalah rumus surface-nya. Di bawah yang berada pada sumbu XY atau koordinat Cartesian XY dengan with base given by unit square. Jadi istilahnya batas-batasnya begitu. Namanya ini tadi base-nya unit square with vertex. Vertex itu adalah titik-titiknya atau koordinat titik-titik dari batasnya. Itu adalah 00, 10, 01, 11. Ini kurang tutup kurungnya. Nah, ini ya. Kalian harus bisa bayangkan pertama sebelum masuk ke rumusnya itu kalian bayangkan vertisnya ini terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kalau misalkan ini ya kalian gambarkan sumbu XY seperti ini, kita ambil di sini 1, di sini 1. Oke, ini kan 0,0 itu di sini. Kemudian 1,0
di sini, 0,1 di sini, 1,1 di sini. Vertis ini atau basisnya ini itu adalah batas untuk integral kita. Kayak begitu. Kalian sudah ketahuan di sini, menghitung volume dari suatu surface. Oh, berarti di sini adalah integral yang double. Kayak gitu. Kalau misalnya volume dari suatu bukan surface lagi, yang tadinya 3 parameter, nah itu baru yang triple. Kayak gitu. Nah, di sini cara nuliskannya, tapi untungnya di sini sama sih ya. Untuk sumbu X-nya, kalian lihat sumbu X itu batasnya dia kan 0 sampai 1. Ini sumbu Y juga 0 sampai 1. Gampang mah ini dibolak-balik sama aja, karena sama persis angkanya. Tapi kalau angkanya nggak sama, nanti akan beda cerita gitu ya. Kita akan coba dulu yang sama ini. Jadi di sini cara menghitungnya, integral dulu, double ya, batasnya setelah ini, X kuadrat Y, kalau misalkan kita kerjakan dx dy terlebih dahulu, seperti itu. Kalau integralkan terhadap dx dy seperti ini, maka yang batasnya x kita dulukan di sebelah sini. Saya pakai warna lain ya, biru. Batasnya ini buat yang x, kemudian batas yang luar untuk yang y, kayak gitu. Di sini pun juga kalau di awalnya Y, makanya batasnya yang Y duluan yang di sini. Tapi kalau misalkan tadi yang pertama kan X duluan, berarti yang di dalam juga X. Baru yang X kalau yang ini. Kayak gitu. Jadi ngikutin pasti ya. Sama halnya kalau misalkan ini saya ubah vertisnya gitu. Vertisnya 0,1, 0,0, kemudian 2,0, kemudian di sini 0,1 sama di sini 2,1. Kalau misalkan begini kan dia jadi lebih panjang ya. Begini ya. Titiknya di sini pindah ini sama ini. Maka sumbu X-nya dia kan berubah, dia 0 sampai 2, kemudian sumbu Y-nya tetap 0 sampai 1. Maka kalau itu kita disuruh menghitung integralnya, nah kita tulis dulu, aman tuh kita tulis dulu seperti ini. Kalau kita ngerjakannya dx dy, maka batas X-nya dulu yang dimasukkan. Oh, di sini 0 sampai 2. Baru yang Y-nya 0 sampai 1. Kalau mau dibalik, boleh juga. Kalau mau dibalik berarti X kuadrat Y, dy dx. Yang di sini 0 sampai 1 dulu, karena kan ngikutin yang Y. Baru yang X-nya 0 sampai 2. Jangan sampai kebalik kalau misalkan kita masukkan ke integral tuh dari yang kecil ke yang besar. Tuh. Nah, kemudian setelah itu di integral biasa udah, tapi hati-hati seperti yang di turunan kemarin, ketika di integral terhadap X, maka yang Y itu dianggap sebagai suatu konstanta. Yang artinya dia ya udah tinggal ngikut aja sama dianggapnya sama kayak angka begitu. Yang ini ya contohnya ya, yang di sebelah kiri, X kuadrat Y kita integral terhadap X. Maka masih ingat kan ya, kalau integral AX pangkat N itu maka hasilnya dari I sampai J gitu misalkan. Maka di sini A per N plus 1. X pangkat N plus 1. Ya. Maka di sini kalau kita integral kan pangkatnya 2 nih, maka dia akan jadi sepertiga X pangkatnya tambah 1, pangkat 3, kemudian Y. Y-nya tinggal ikut aja karena dia dianggap sebagai konstanta. Kemudian kita masukkan batasnya. Batasnya kan untuk yang di dalam nih 0 sampai 1. 0 sampai 1. Kalau yang seperti ini berarti yang pertama di sini nanti yang jadi 0 sampai 2. Kayak gitu. 0 sampai 1 jangan lupa. X-nya udah diproses. Sekarang tinggal yang belum. Tinggal yang DY. Dia kan ada pasangannya yang integral yang paling luar ini. Kemudian kita masukkan batasnya. Kita masukkan batasnya tapi untuk mengganti variabel X doang. Variabel X doang ini akan muncul, ini stepnya saya skip ya di sini ya. Ini sepertiga Y, kan ini X-nya doang, 1 pangkat 3 min 0 pangkat 3. Ini kan sama dengan 1 kan, makanya langsung saya tulis seperti ini. Jadi tinggal sepertiga Y dy, integralnya 0 sampai 1. Kemudian kita integral
kita integral sepertiganya keluar, kemudian kan Y pangkat 1, maka dia kalau kita integral jadi setengah Y kuadrat. 1/1+1 Y pangkat 1+1. Nah, kemudian dengan batas 0 sampai 1. Oke, kemudian kita masukkan untuk yang di sini kan jadi 1/6 sebenarnya. 1/3 dikurangi 0/3. Maka akan jadi ini. Nah, dapatnya 1/6 ini ya. Kalau sekarang kita balik prosesnya, yang kita proses adalah Y-nya dulu sebelum X. Sama saja sebenarnya, X kuadrat Y kita integralkan terhadap Y ya, berarti yang X-nya dianggap sebagai konstanta. Maka di sini X kuadrat tetap nggak berubah. Kemudian Y-nya, kalau kita integral terhadap Y, maka jadi setengah Y kuadrat. Seperti rumus ini tadi ya, diingat-ingat. Setengah Y kuadrat. Nah, kemudian dari sini variabel Y-nya dimasukkan batasnya 0 sampai 1. Maka sebenarnya kan dia kan setengah X kuadrat, 1 kuadrat min 0 kuadrat. Maka kan jadi ini. Kan ini hasilnya 1 ya, 1 kuadrat min 0 kuadrat. Jadi setengah X kuadrat dx diintegralkan mulai dari 0 sampai 1. Kita integral lagi setengah, kemudian X kuadrat kalau kita integral jadi sepertiga X pangkat 3. Kita masukkan batasnya 0 sampai 1. Nah, hasilnya kan 1/6 dikalikan 1/3 min 0/3. Maka hasilnya adalah ini. Jadi diolah manapun hasilnya ternyata sama begitu. Ada cara satu lagi, ini kemungkinan terjadi kalau batasnya mungkin sama. Nah, ini kalau saran saya akan lebih cenderung memakai cara itu yang antara dua ini atau ini. Yang ini saya beritahu di sini tapi not really recommended. Lebih aman pakai dua ini. Kalau ini integralnya dipisah masing-masing. Jadi yang ada X-nya ya udah di integral yang terhadap X, yang ada Y-nya di integral terhadap Y. Karena ini X kuadrat Y, maka yang dx itu yang X kuadrat nempelnya sama dx, yang Y sama dy. Kemudian di integral masing-masing. Tapi di sini kali ya. X kuadrat kita integral terhadap dx akan jadi sepertiga X pangkat 3. 0 sampai 1. Di sini kali. Y-nya kita integral terhadap terhadap Y juga setengah Y kuadrat. Batasnya 0 sampai 1. Yang di sini akan jadi sepertiga 1/3 min 0/3. Yang di sini setengah kalikan 1 kuadrat min 0 kuadrat. Hasilnya adalah sepertiga kalikan setengah, yaitu 1/6. Hasilnya sama aja gitu, 3 cara ini. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Atau ada step yang bingung, perlu diulang? Bagaimana? Pak mau tanya. Silakan. Yang cara yang di sebelah kanan itu kenapa nggak direkomendasikan? Maksudnya kelihatannya kan kayak lebih simple gitu, Pak. Oke. Kalau saya pribadi, yang biasanya sering jadi permasalahan tuh ketika memisahkan batas sama yang di bagian diintegralkan di sini. Ini yang harus hati-hati memang. Kalau istilahnya apa ya, cara pengerjaan yang lebih runtut dan lebih tadi itu ya, kalau misalnya lebih step by step, saya lebih cenderung ke sini. Sama aja sebenarnya seperti tadi Akil ya yang bertanya ya. Tetap Ya. boleh, cuma tadi itu akan lebih rawan sebenarnya karena di sini kita memproses 2 integral pada 1 step. Kayak begitu aja. Jadi tetap boleh kalian memakai cara yang sebelah kanan, nggak masalah juga. Cuma hati-hati aja gitu. Memang dia jauh lebih simpel ya, gitu. Berapa step selesai, tapi kalau yang di sebelah kiri, 2 yang di sebelah kiri kan lebih panjang jadinya. Karena proses integral kalau yang di sebelah kiri, 2 yang di kiri itu ya, itu kan 2 kali. 1 selesai diproses lagi. Kalau yang sebelah kanan itu langsung jalan bareng dua-duanya. Ini untuk yang kanan bisa dikerjakan seperti itu jika X dan Y memang tidak berhubungan. Jadi kan nanti ada kemungkinan X-nya itu masih juga berupa fungsi yang lain ya, seperti kemarin itu ada chain rule gitu ya. Nanti juga akan muncul chain rule di sini.
Nah, itu kalau ada yang seperti itu, sepertinya tidak bisa berlaku yang kanan ini. Tapi kalau dia misalnya ya cuma satu variabel aja, dia bukan yang fungsi macam-macam di dalamnya, itu bisa pakai ini. Ada lagi? Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. Iya Pak, mau bertanya untuk yang batasnya itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan ada 4 koordinat tadi. Oh, oke. Siapa? Valerie ya barusan? Iya Pak. Oke. Nah, itu dilihat dari sini ya, Valerie. Kan makanya pertama tadi sebelum proses menghitung, saya minta kalian harus perhatikan terlebih dahulu menggambar titik-titik batasnya atau vertisnya ke sumbu koordinat agar kalian apa ya, tergambar gitu, terbayang bentuknya kayak apa. Bentuk vertisnya atau batasnya itu kayak apa. Kayak misalkan yang ini tadi ya, yang dari soal aslinya yang 00100111, yaitu berarti 4 titik ini kan. Ini yang saya lingkari. Nah, ini kalian lihat di sumbu X-nya ini kan dia 0 sampai 1. Maka batas untuk untuk yang variabel X-nya itu ya ini 0 sampai 1 ini. Yang Y-nya pun juga pas nih 0 sampai 1 juga. Tapi kalau misalkan contoh kedua yang saya kasih tadi yaitu 0,0, 2,0, 1,0 sama 2,1. Sebentar, saya kasih warna lain. Merah. Ini kan jadi ini ya, 4 titik ini. 4 titik ini. Maka batasnya yang sumbu X-nya ya ini 0 sampai 2. Kalau yang Y-nya 0 sampai 1 seperti itu. Itulah yang kalian pakai di batas integralnya. Kalau pas sama, syukur. Jadi bolak-balik nggak akan masalah. Tapi kalau pas berbeda, maka kalian harus tahu bahwa yang ikut sumbu X itu ya yang sama seperti yang di sini. Misalkan yang ini tadi berarti ya 0 sampai 2 itu batasnya sumbu X. Kalau sumbu Y 0 sampai 1. Kalau kemudian prosesnya kita balik yang Y dulu, oh berarti ya 0 sama 1 duluan yang bagian dalam, integral yang dalam ya. Kemudian baru yang X itu 0 sama 2. Itu yang kalian harus hati-hati. Dia itu pasangannya itu yang saling berdekatan. Ini kan cuma 2 ya. Jadi pokoknya kalian harus notisnya lihat X-nya itu berapa sampai berapa, Y-nya berapa sampai berapa, itu akan selalu nempel gitu. Dan itu pasangannya yang integral sama D apanya, D variabel apanya itu yang berdekatan posisinya. Ini makanya saya kotakin, saya kasih beda warna ini. Kayak gitu. Baik Pak, paham. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya sebelum dilanjut? Kita lanjut ya. Oke, kita akan masuk ke koordinat yang lain sekarang. Kalau tadi kan ketemunya Kartesian ya, masih yang contohnya masih X, Y, Z begitu antara entah yang 2 dimensi ataupun yang 3 dimensi. Nah, ini kalian dikenalkan koordinat yang lain yaitu koordinat polar atau kutub. Di sini nanti semuanya baik itu yang polar, ada yang spherical ataupun yang silindris itu biasanya akan tetap dikaitkan dengan koordinat kartesian yang sumbu X, Y. Jadi kita akan dicari semacam relasinya atau hubungannya itu apa antara koordinat polar sama koordinat kartesian. Karena nanti ada kalanya kalau di polar itu terlalu susah untuk diproses, maka oh ya udah coba dibawa ke koordinat kartesian aja, nanti kemungkinan akan lebih mudah kayak begitu. Mana bolpen saya? Misal contoh seperti ini ya, ada sumbu X, sumbu Y. Nah, kemudian ada vektor R di sini, misalkan. Ada vektor R di sini. Kalian masih ingat kan ya, kalau misalkan di fisika itu kalau misalkan ada yang seperti ini, kemudian kalian diminta untuk mencari komponen-komponen gayanya gitu biasanya gitu ya. Kalian diminta untuk mencari yang di sumbu X sama yang di sumbu Y. Biasanya disebutkan Rx sama Ry gitu ya.
Nah, itu kalau yang ada di sumbu X itu kan pakai cos dia pasangannya yang ini. Kalau yang di sumbu X dia pakai cos pasangannya. Kenapa cos? Kalian harus ingat ya, ya ini trigonometri dasar banget ya. Cos itu samping per miring. Jadi di sini yang X, sumbu X-nya, Rx-nya, bagi yang miringnya itu R. Maka untuk cari X-nya itu R dikalikan cos-nya sudut ini, sudut yang mengapit. Kalau yang sumbu Y itu pakai sin, kayak gitu. Diingat-ingat ini akan sering muncul nanti. Oke. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan ya hubungannya antara X sama X-nya ini adalah yang di koordinat kartesian sama Y. Terus di sini yang di koordinat kutub itu muncul variabel baru yaitu R dan theta. Dengan R itu adalah panjangnya, panjang dari vektornya di sini ya. Kemudian theta itu adalah sudut yang membentuk di sini. Oke. Tapi sekarang kalau dibalik R sama theta-nya hubungannya ke ini agak ke bawah dikit ya. Mau dibawa ke sebaliknya pun bisa ya sebenarnya nanti dicari relasinya. Nah di sini ingin dicari juga kalau kita lihat di titik ini itu untuk R ini tuh dibilangnya itu apa ya disebutnya tanda kayak segitiga atas tuh kalau istilah bahasa Inggris itu R hat gitu istilahnya nyebutnya atau R topi gitu ya. Tapi kurang enak nyebut R topi gitu. Nah, ini arahnya ke sana, tapi kalau untuk yang theta itu arahnya tegak lurus terhadap si R ini. Sama-sama ada topinya. Nah, dia itu panjangnya. Nah, ini agak-agak rumit sedikit. Sebentar. Sebentar, saya harus cek dulu nih apakah kayaknya saya agak ragu sedikit untuk I sama J-nya. Saya perlu cek sebentar. Nanti kalau sebenarnya ini penerapannya di fisika sih yang banyak nanti. Tetapi kalau kita di bidang medis lebih aplikatif, nanti yang hubungannya apa ya, yang perhitungannya itu basic, ini masih ada yang berkaitan dengan koordinat kutub seperti ini. Sebentar. Oh, I sama J itu unit vektor. Kayak kemarin tuh IJK. Oke. Saya takut salah tadi. Oke, kita kembali di OneNote-nya tadi. Oke, saya lanjut ya. Untuk memastikan saja yang tadi, karena saya takut salah daripada salah, karena dia di sini R sama θ-nya itu berupa vektor ya. Untuk R-nya sendiri itu R hat di sini bukan R saja, R hat itu cos θ I plus sin θ J. Kalau untuk θ-nya sendiri itu min sin θ I plus cos θ J. Oke, kemudian kalau misalkan kemudian dicari ininya apa namanya turunan dr per d theta, dr hat diturunkan terhadap theta itu tinggal ini akan jadi theta hat. Kalau yang ini diturunkan akan jadi min r hat. Kita akan coba ya. Ini kalau kita turunkan terhadap theta, maka akan jadi cos kalau diturunkan akan jadi min sin I. Sin theta kalau kita turunkan akan jadi cos.
Nah kan, sama persis ya, seperti theta hat. Kalau yang ini kita turunkan, min sin theta I diturunkan jadi min cos I, plus cos theta J diturunkan terhadap theta akan jadi min cos theta J. Min-nya kita keluarkan akan jadi cos theta I plus ada yang salah ya. Ini sin. Sin theta J. Maka ini akan jadi min R hat. Kayak begitu. Nah ini benar. Terbukti ya. Sama. Itu hubungannya. Kalau untuk R-nya dianggap sebagai vektor. Nah, sekarang kita di sini akan mencari nih hubungannya tadi itu ya antara yang koordinat kartesian dan koordinat polar. Ini kita baru mencari persamaan-persamaan yang membantu kita untuk mencari relationship-nya begitu. Oke, di sini akan kita pakai namanya ya seperti yang kemarin, chain rule-nya di sini muncul akhirnya. Derivatifnya muncul ya. Oke. Di sini df per do f. Kenapa pakai do? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Kenapa? Ada dua variabel, Pak. Apa aja di sini berarti? R sama theta. Benar. Siapa barusan? Clara. Karena ada di sini kita turunkannya tidak hanya variabel, jadi dia parsial, makanya kita pakai do. Kalau tidak ada variabel cuma satu, baru kita pakai yang d, kayak begitu. Oke, dilanjut. Nah, seperti yang turunan parsial kemarin atau diferensial parsial kemarin, karena di sini ada dua variabelnya, yaitu x dan y, maka akan muncul dua bagian sebenarnya. Oke, tapi untuk X-nya sendiri ternyata dia itu juga ada dua variabel di dalamnya. Nah ini yang saya bilang tadi ya, untuk yang sempat ditanyakan Akil tadi, kenapa kok yang saya nggak prefer menggunakan cara yang kanan? Ketika ketemu yang seperti ini tadi Akil, itu kan jadi ribet kalau misalkan pakai cara yang sebelah kanan, karena belum tentu integralnya itu bisa langsung kita pecah jadi dua kayak begitu. Lanjut ke sini. Nah ini kita akan cari do f per do r terlebih dahulu, yaitu kita melihat bahwa x dan y sama-sama dia memiliki variabel r, maka di sini akan muncul dua bagian seperti ini, yaitu do f per do x dikalikan do x per do r. Kemudian untuk yang y, do f per do y dikalikan do y per do r. Sebenarnya sama-sama ya do f per do r seperti ini. Cuma karena dia itu ada yang variabel x, ada yang nempel ke variabel y, maka muncul jadi dua seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami? Atau ada yang bingung, perlu diulang? Bisa, Pak. Oke. Nah, setelah dapat seperti ini, kalian tahu tadi kan nilai X-nya itu R sin theta. Kalau Y-nya, X itu cos, salah. R cos theta, kalau Y itu R sin theta. Nah, ini kalian pakai di sini. Sekarang do X per do R. Do X per do R. Maka tinggal muncul cos theta. Karena R diturunkan jadi satu kan. Di sini muncul cos theta. Do Y per do R. Do Y diturunkan terhadap R. R-nya diturunkan satu, tinggal sin theta. Kayak gitu. Sekarang kemudian setelah yang do F per do R kita dapat nih udahan, kita lanjutkan untuk yang do F per do theta. Yaitu di sini kita pecah sama seperti yang sebelumnya, karena juga nempel di dua variabel ya, yaitu X dan Y, maka kepecah jadi dua seperti ini. Di sini jadi do F per do X dikalikan do X per do theta, plus do F per do Y dikalikan do Y per do theta. Hasilnya adalah do X per do theta. Do X per do theta. Berarti di sini kalau diturunkan terhadap theta, akan jadi cos theta diturunkan terhadap theta akan min sin.
Maka kan dia akan jadi min R sin theta. Nah, itu muncul di sini. Kalau yang do Y per do theta diturunkan akan jadi R cos theta. Kan cuma yang bagian ini ya yang kita proses. Karena diturunkan terhadap theta saja. Nah, akan jadi di bagian ini. Oke, kita udah dapat nih do F, do R sama do F, do theta. Sekarang kemudian, nah ini, dari dua persamaan ini mau kita sederhanakan. Caranya adalah, ini nih agak ribet sedikit, yaitu kalian harus substitusi eliminasi agar mendapatkan ini. Perlu dijabarkan atau tidak? Substitusi eliminasi saja sebenarnya ini di sini. Perlu dijabarkan atau tidak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Ini do F per do X. Ini saya tulis ulang lagi aja ya, biar nggak bingung. Do Y sin theta. Kemudian satunya lagi, do F per do theta sama dengan do F per do X min R sin theta plus do F per do Y R cos theta. Kita ambil salah satunya aja. Misalkan kita mau pakai do F per apa enaknya ya? Do F per do X atau do X per do theta. Oh, ini nggak ada yang sama persis ya ini. Kita bisa pakai di sini, mungkin salah satunya ada deh pokoknya. Kita yang pertama, ini yang saya tulis pertama, ini yang kedua ya. Yang pertama kita semua bagi atau kita mau cari pokoknya jadi do F per do X gini. Maka semuanya harus dibagi cos theta dan yang ini dipindah ke ruas kiri. Jadi di sini do F per do R seper cos theta min do F per do Y sin theta per cos theta. Paham kan ya? Yang ini dipindah ke ruas kiri, kemudian semua dibagi cos theta. Akan dapat ini. Baru kemudian kita substitusi ke yang sini. Kita substitusi, maka akan dapat nanti munculnya cuma do F do theta. Kan tadi do F do X ya. Itu ini akan muncul semua. Do F do R per cos theta, do F do Y sin theta per cos theta. Ini min R sin theta plus do F do Y R cos theta. Nah, ini jadi agak ribet begini ya. Ada yang bisa disederhanakan. Kita turun ke bawah sedikit. Nah, nanti ini dari sini kan ini baru dapat satu persamaan. Nanti dari sini harus kalian keluarkan do F per do Y-nya sehingga akan jadi yang seperti ini. Untuk yang do F per do X akan jadi seperti ini. Terlalu panjang sepertinya kalau diselesaikan. Nanti bisa saya upload aja hasilnya. Tapi yang jelas tadi itu ya, cuma substitusi sama eliminasi. Untuk kemudian dari dua persamaan ini, biar jadi ini. Cuma do F per do X, tapi yang di dalamnya jadi ada do F per do R sama do F per do theta. Ini sama, do F per do R plus yang ini do F per do theta. Seperti ini.
Ini adalah untuk mencari hubungannya ya, tadi ya, relationship dari keduanya. Ini kalau kita mau mencari turunannya yang terhadap koordinat polar, itu dou-f per dou-r sama dou-f per dou theta, ya ini tadi hasilnya. Tapi kalau mau cari yang koordinat kartesian dari koordinat polar, dua ini adalah hasilnya. Kayak begitu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, ini masih belum saya bisa selesaikan ya, karena mungkin kayaknya terlalu panjang nih. Bisa saya berikan nanti untuk yang hari Selasa, langsung penyelesaiannya. Hasilnya adalah dua ini nanti. Sampai di sini dulu. Sebelum lanjut ke contoh di bawah, ada yang mau ditanyakan? Lagi-lagi ya, kita bertemunya masih rumus semua, masih belum ketemu sama angka di sini. Ini termasuk ini ya, apa namanya, drawback ketika matek 1 tahun lalu. Jadi saya kurang tahu kalau untuk yang bagian materi dosen yang lain, tapi untuk yang di bagian saya itu banyak yang ketika mendapatkan soal yang akhirnya berupa angka, itu bingung menerapkannya kayak gimana. Kalau kemarin contoh sudah ada contoh yang memang akhirnya kita pakai angka gitu kan ya. Kalau untuk yang turunan nanti ini pun akan saya coba kasih memang yang ada angkanya, biar nanti tahu penerapannya seperti apa. Bisa kita lanjut ke contoh? Bisa, Pak. Bisa kok. Oke, saya lanjut aja ya. Oke. Nah, contohnya bukan angka lagi ya, pakai trigonometri di sini, masih berupa variabel. Misalkan nih di sini untuk menghitung inverse dari suatu matriks 2 kali 2 itu kan rumusnya seperti ini ya. Ada matriks A, B, C, D di inverse, maka hasilnya adalah seperdeterminannya, yaitu AD min BC dikalikan, matriksnya ini diubah. D sama A ditukar, B sama C dibalik nilainya, jadi minusnya. Kemudian, kalau misalkan kita, sebenarnya itu sama seperti ini ya, karena berkebalikan. Yang tadi yang proses antara yang polar dengan yang kartesian tadi itu. Nah, di sini misalkan kalian punya vektor R, tadi ya, seperti yang di atas, yaitu cos theta I plus sin theta J. Kemudian yang theta head itu min sin theta I plus cos theta J. Bentuk dua ini bisa saya tulis jadi seperti ini, agar lebih mudah memprosesnya. Jadi dia itu dibentuk menjadi suatu matriks. Kalian masih ingat kan ya kalau perkalian matriks? R hat itu sama dengan cos theta dikalikan I plus sin theta dikalikan J. Ini kan ya, jadi bentuk yang ini diubah seperti ini. Kemudian untuk yang theta hat yang bawah, min sin theta I plus cos theta J. Nah kan terpenuhi semua. Jadi yang ini masuk di sini, yang ini masuk di sini. Untuk yang kedua, persamaan kedua di bawahnya, yang berikutnya di sini. Nah, nanti kalau kalian di semester akhir sih, ini ada mata kuliah saya namanya, sama Pak Akif, ada namanya desain sistem kontrol medis. Nah, itu ada materinya tentang cara mengubah dari persamaan-persamaan begini menjadi matriks. Sama seperti ini. Kalau di mata kuliah itu namanya itu state space equation. Jadi ngubah menjadi bentuk matriks seperti ini. Dan ini akan sangat berguna ketika kita mau membangun sistem kontrol. Atau mungkin biasanya kalau sudah kita membawanya ke digital, itu bentuk matriks itu akan lebih disenangi dibandingkan bentuk yang berupa persamaan seperti ini. Karena ini akan lebih mudah diolah begitu. Sama misalnya contoh aplikasinya itu di robot. Pengaturan gerakan robot, kan pasti sistem kontrol ya bekerja di situ. Nah, itu untuk menggerakkan misalkan tangan robotnya dari atas ke bawah, itu nggak sekedar tangannya digerakkan naik. Perintahnya nggak bisa seperti itu. Robot akan pahamnya memposisikan titik itu sebagai
titik di dalam suatu bidang koordinat. Jadi posisi mana ke posisi mana. Misalkan 0,0 ke 0,1. Nah, robot akan paham kalau suruh mindahkan posisinya begitu. Tapi kalau cuma dari depan ke belakang, nah itu nggak tahu. Istilahnya itu sama seperti ini. Kita, kalian sebagai future biomedical engineer, itu kan harus bisa memahami apa yang istilahnya, misalnya ketemu sama dokter. Dokter inginnya pengen punya alat ABCD gitu. Tapi kita sebagai engineer harus bisa menerjemahkan perintah ABCD menjadi suatu besaran fisik. Contoh misalkan, oh saya pengen punya alat yang bisa buat ngebor tulang, tapi tulangnya buat yang tulang yang ada di tangan, yang itu adalah tulangnya kecil-kecil. Oh berarti nanti kalau, nah kita sebagai engineer harus bisa menerjemahkan bahwa berarti butuh bornya, itu bornya harus kecil ukurannya, nanti diameternya harus berapa, kekuatannya ngebornya itu berapa, yang itu tidak boleh membuat si tulang itu crack. Nah, itu baru istilahnya kita terjemahkan menjadi bahasa engineer, yang awalnya dari berupa bahasa dokter. Sama seperti yang ini tadi, aplikasinya kayak tadi itu yang di robot. Akan lebih mudah jika bentuknya berupa matriks. Kayak gitu. Oke, balik ke sini. Nah, ini kan untuk R theta sama R head sama theta head hubungannya sama IJ seperti ini. Tapi kalau dibalik kan berarti kita menghitung inverse-nya ya. Menghitung inverse-nya kita mau cari IJ hubungannya itu kayak gimana. Nah, tinggal pakai rumus inverse-nya yaitu 1 per AD min BC, yaitu cos theta kali cos theta min sin theta kali sin theta. Kemudian yang di sini itu adalah yang bagian ini, yaitu A sama D dibalik sama aja ya, karena sama-sama cos nilainya. B sama C nilainya yang dibalik. Jadi satunya awalnya plus jadi minus, minus jadi plus. Baru kemudian di belakang ada R theta R head sama theta head begitu. Yang di sini jadi cos kuadrat, min jadi plus sin kuadrat. Ini tetap yang belakang. Yang ini cos kuadrat plus sin kuadrat sama dengan 1. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah ketemu seperti ini, bisa kita ubah menjadi bentuk persamaan lagi gitu. Tinggal ya perkalian matriks biasa ya. I sama dengan cos theta kali R head min sin theta kali theta head. Ini yang pertama. J-nya sin theta R head plus cos theta theta head. Kayak begitu. Ini yang kedua. Untuk dua ini cara ngubahnya bisa dipahami? Atau masih ada yang bingung? Sebenarnya seperti mencari inverse biasa ya. Ini sepertinya pun bisa diterapkan di yang bagian ini. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. R head dan theta head itu memang dari sananya cos theta I ditambah sin theta J dan min sin theta I tambah cos theta J ya Pak? Iya, dia itu apa ya, penjabaran vektor yang ada di ujung vektor R tadi itu. Kembali ke atas ini L ini L atau Sela ini Ela ya ini ya. Ya. Lihat yang kembali ke sini Ela. Jadi yang di bagian ujung titik dari posisi apa ya? Kalau ini kan panjangnya R. Nah, ujungnya di sini ini berlaku ada R head sama theta head. Kalau R-nya itu searah, R head itu searah sama R, theta head itu tegak lurus terhadap R-nya itu sendiri. Kayak gitu. Dan memang akhirnya dikasih persamaannya itu yang tadi itu. Dua ini. Oh, berarti kalau tiga dimensi gitu ikut matriks transformasinya 3 dimensi juga Pak? Iya. Nah, tapi di sini ya kan untuk 3 dimensi mungkin nanti yang tambah cuma IJK-nya aja. Tapi kalau misalkan titiknya kan kalau koordinat itu cuma ada R sama theta.
Nanti yang nambah cuma yang di kartesiannya mungkin jadi 3 dimensi kayak gitu. Jadi X, Y, Z. Ah, ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti sepertinya ada di belakang yang ketambahan 1 lagi yang ada Z-nya. Ada lagi? Bisa kita lanjut? Ini kita masih berbicara yang ada nggak yang 3 nggak ya? Oh enggak, ini baru 2. Nanti yang aplikasinya di belakang, yang line integral sama surface integral itu aplikasi semua itu. Bisa kita lanjut? Ayo, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah change of variables. Ini masih single nih, pakai yang single dulu. Nanti ada yang double juga. Nah, di sini kalau misalkan ada variabel yang di sini kita ubah karena untuk memudahkan proses yang kita lakukan selanjutnya, maka ada beberapa kaidah yang harus dilakukan, terutama masalah batas. Karena ketika variabelnya di sini kita ubah dari variabel misalkan X gitu ya, otomatis seperti tadi kan, batasnya itu ya miliknya si variabel X gitu. Kalau variabel ini kita ganti menjadi variabel lain, nah maka batasnya juga akan ikut ganti. Contoh seperti ini, misalkan ada I itu adalah hasil integral dari fungsi X dx dengan batas X0 sampai XF seperti ini. Kemudian di sini ada fungsi lain, yaitu fungsi U, yang dia itu fungsinya itu isinya adalah variabel S, yang merupakan fungsi yang differentiable, jadi bisa diturunkan, and invertible. Invertible berarti bisa dibalik. Kadang bingung ini ya, agak bingung penjelasannya ya. Tapi yang jelas yang differentiable itu berarti dia masih memungkinkan untuk dilakukan turunan, jadi dia bukan yang ordernya 0. Kalau 0 kan sudah nggak bisa diturunkan nih. Nanti kalau diturunkan tuh 0. Contoh adalah persamaan yang X sama dengan 2. Kan nggak, kalau kita turunkan jadi hasilnya 0 gitu ya. Gitu. Nah, atau yang invertible yang tadi yang bisa bisa dibalik atau bisa digantikan menjadi variabel lain. Nah, itu maka bisa berlaku sebagai berikut. Misalkan nih, X-nya itu adalah U dengan variabel S. Maka dx adalah U aksen S ds. Atau ya ini apa ya? Tadi do U, kalau nggak do ya, pakai D ini. Turunannya langsung, turunan dari U terhadap S seperti itu. Nah, maka di sini untuk kalau kita mau mencari hasil integralnya, caranya adalah sebagai berikut. Integral dari f x-nya kan US nih, kita ganti seperti ini. Kemudian dx-nya kita ganti u aksen s ds. Kemudian setelah itu belum selesai. Nah, kemudian baru kita masukkan ini. U inverse dimasukkan batasnya itu xf sama yang batas bawahnya x0. Contoh sebagai berikut nih. Ini contohnya langsung untuk menghitung luasan lingkaran dengan jari-jari R. Tadi kalau kita bicara tentang yang polar koordinat, sebentar, yang ini dulu aja deh. Ada suatu persamaan. Persamaannya ini persamaan luasannya itu sama dengan 4 dikalikan integralnya R kuadrat min S kuadrat dx dengan batas 0 sampai R. Ini adalah rumus untuk mencari luasannya dengan radiusnya, jari-jarinya R, X-nya itu ya jarak si R-nya. R-nya itu batas yang paling luar gitu. Nah, ini kalau kemudian kita bawa ke koordinat polar, kan berlaku yang tadi ya, X sama dengan R cos theta
dx-nya min r sin theta d theta. Ini kita pakai salah satu aja. Kalau tadi kan sempat diketahui ya, yang di atas, x itu sama dengan r cos theta. Dengan r itu adalah panjangnya di sini. Nah, kita anggap ini sebagai jari-jarinya gitu kalau di lingkaran. Nah, berlaku di sini. Mana tadi? Ini ya. X sama dengan r cos theta, turunannya dx-nya min r, kan turunannya cos theta jadi min sin theta ya. Minnya saya taruh depan di sini. Sin theta d theta. R-nya itu sendiri sama dengan x per cos theta. Ilustrasinya itu seperti ini ya. Sumbu X, sumbu Y, kemudian ini adalah jari-jarinya R ya. Maaf ini enggak yang lingkaran persis. Y-nya itu sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Itu yang di sini. Nah, sekarang kita mau menghitung, tetapi kita mau mengubah yang ada X, yang ada yang ada X terutama. Itu dibawa ke koordinat polar agar lebih mudah. Maka di sini setiap ada variabel X, nah ini X-nya diganti dengan rumus yang polar. X-nya kan R cos theta, maka di sini X kuadrat jadi R kuadrat cos kuadrat theta. Kemudian dx-nya kan tadi ini, min R sin theta theta, sin theta d theta. Ini yang di belakang. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita mengubah variabelnya, di sini kan dari yang dx menjadi d theta, maka batasnya pun harus kita ubah di sini. Tadi awalnya batasnya ini masih patokannya adalah sumbu x. Nah, sekarang sudah dibawa ke koordinat polar yaitu d theta, maka di sini 0 sama r harus kita ubah. Cara ngubahnya adalah sebagai berikut. Ini yang warna merah di samping ya. Tadi rumusnya X sama dengan R cos theta. Ketika tadi ya X-nya, ketika X-nya itu sama dengan 0, maka nah ini X-nya sama dengan 0 dimasukkan, maka R-nya bisa kita coret ya. Karena kan nggak ngaruh ada R di situ. Kita mau cari nilai theta yang sesuai dengan X sama dengan 0. Ini kita coret, maka tinggal cos theta sama dengan 0. Kita lihat bahwa di sini adalah di kuadran 1. Kita pakai yang positif semua ya. Kita pakai yang positif semua, maka cos theta yang memenuhi adalah ini benar ya. Oh iya, benar. Pi kan 180. Nah, ini 90 derajat seperti itu. Jadi pi per 2. Ingat kan? Kalau satu lingkaran itu kan 2pi. Kalau setengahnya berarti kan ini pi, yang ini pi per 2. Oke. Satunya lagi, batasnya yang bawah adalah yang atas adalah pi per 2. Sebentar. Yang atas itu R. Maka ketika X sama dengan R, maka R sama dengan R cos theta. R-nya saling meniadakan, berarti cos theta sama dengan 1. Saling meniadakan. Ini sama dengan 1, maka cos yang hasilnya sama dengan 1 di kuadran 1 adalah 0. Maka batasnya itu adalah dari yang kecil ke yang besar. 0 sampai pi per 2. 0 sampai pi per 2. Kayak gitu. Baru kemudian kita menghitung seperti biasa ya. Di sini saya faktorkan R kuadratnya, taruh di luar, jadi 1 min cos kuadrat theta. Yang belakang tetap 1 min cos kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta. Ya kan? Dari ini ya, identitas ya. Persamaan yang berlaku di trigonometri. Kemudian keluar dari akar jadi R sin theta. Nih, yang ini kuadrat-kuadrat nih keluar dari R sin theta min R sin theta d theta. Oke. Min. Oh, wait. Nah, ini yang kadang itu sering mesti saya kelewat. Saya ulang sedikit ya, ada yang terlewat. Rumus awalnya seperti ini. Kemudian tadi itu ketika kita mengubah batasnya, kan yang atas itu jadi berapa tadi ya? Yang atas ini jadi 0, yang di bawah jadi pi per, awalnya.
Saya naikkan sedikit. Yang R ini jadi 0, yang 0 jadi pi per 2. Kan harusnya kalau kita integral, tadi kan seperti yang saya bilang ya, harus kecil ke besar. Kalau kebalik nilainya akan minus. Nah, makanya di sini saya balik 0 sampai pi per 2, tapi di sini jadi ada tanda minusnya. Hati-hati yang seperti ini yang sering terlewat. Nanti sebenarnya bisa di cross check di bawah sih. Kalau ternyata nilainya minus, oh berarti ada yang terlewat, lupa nggak misalkan balik batasnya kita nggak ngasih minus kayak gitu. Oke, sampai di sini kembali ke step ini tadi ya. Min sama min jadi plus 4, R kuadratnya keluar. Kenapa bisa keluar? Karena di sini yang kita lihat atau concern itu cuma yang ada tetanya saja. Variabel lain kita anggap sebagai konstanta, ya udah kita keluarkan. Oke, di sini jadi sin kuadrat theta. Nah, bentuk yang seperti ini itu akan sangat susah untuk di integral. Nah, ini kalian harus ingat kalau ada integral sin 2 theta d theta. Kalau ada yang seperti ini, kan kalian harus ngubah dulu nih. Misalkan U itu adalah 2 theta, maka du per d theta itu sama dengan 2. D theta sama dengan du per 2. Itu yang bisa kita masukkan di sini. 2 tetanya itu adalah U, d tetanya diganti ini sekarang. Du per 2. Maka ini sama dengan setengah integral sin U du. Baru lebih gampang kan ya? Ini juga yang akan berlaku di sini. Kalau pakai kuadrat, itu akan susah. Kalian masih ingat ada rumus yang seperti ini di SMA? Integral U dV itu akan sama dengan U kali V min integral V du. Ini akan terlalu panjang dan nggak akan ketemu-ketemu kalau pakai kuadrat. Susah. Makanya lebih gampang kalau kalian pakai yang bukan kuadrat. Ya, kalian masih ingat ini? Kalau sin theta plus cos sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta kan sama dengan 1. Tapi kalau cos 2 theta, sebentar, saya takut salah nih. 1 min 2 sin theta kuadrat atau 2 cos theta kuadrat min 1. Ya, kalau nggak salah begini. Diingat-ingat yang bentuk seperti ini. Ada kemungkinan nanti muncul di ujian, pasti, tapi saya beri yang seperti ini. Biar kalian nggak perlu ngingat-ngingat gitu ya. Jadi di sini sin kuadrat theta jadi yang ini. Setengah min setengah cos 2 theta. Nah, ini akan jauh lebih mudah akhirnya memprosesnya. Kita integralkan terhadap theta 0 sampai pi per 2. Setengah diintegralkan terhadap theta kan nggak ada variabelnya ya. Berarti kita tinggal nambah variabel aja. Setengah theta. Min, ini ya, min setengahnya ini ya. Itu tuh ikut di sini di depan. Cos 2 theta kita turunkan pakai cara yang ini tadi. Maka dia akan muncul setengah. Yang ini ya. Setengah dikalikan integral cos, integralnya cos itu adalah sin. Nah, maka di sini langsung sin, yang tadi variabelnya berapa ngikuti. Karena di sini kalau misalkan ini ya, ini hasilnya tuh setengah sin u kan min cos, di sini min cos u. Cos u. Turunkan ke bawah dikit. Min cos u. Maka hasilnya adalah min setengah cos u tadi adalah 2 theta. Kayak gitu. Ini kalau integral sin 2 theta. Kalau yang cos theta seperti tadi. Ini ya, misalkan deh saya tulis aja deh biar nggak bingung. Kalau saya biasanya langsung saya buat seperti ini caranya.
2 theta, D 2 theta per turunannya 2 theta, yaitu adalah 2. Maka dia adalah setengah integralnya cos 2 theta, seperti sin 2 theta. Bisa langsung seperti ini karena variabelnya di sini sama-sama 2 theta, baru bisa kita pakai yang gini. Kalau misalkan beda, yang ini 2 theta, yang di sini theta, kita nggak bisa langsung. Kita harus pakai rumus yang seperti ini. Ini jadi tadi ya, ini masuk di bagian ini. Batasnya 0 sampai pi per 2. Udah tinggal masukkan. Yang pi per 2 berarti setengah dikalikan pi per 2 min. Ini kan seperempat ya. Seperempat sin 2 kali pi per 2, yaitu pi. Sin 0 ini kalau dimasukkan ke sini hasilnya 0. Kalau dimasukkan yang belakang, sin 0 pun hasilnya 0. Maka di sini nggak saya tulis. Kayak gitu. Yang ini jadi seperempat pi. Yang ini sin pi itu kan berarti sin 180. Hasilnya adalah 0. Maka tinggal yang bagian depan saja, yaitu pi per 4. Kita kalikan dengan yang depan, yaitu pi r 4 r kuadrat akan jadi pi r kuadrat. Nah, dapat deh rumus luasan area. Sampai di sini ada yang bingung atau mau ada yang ditanyakan? Bagian yang bawah ya. Please bear with me. Tetap coba dipahami pelan-pelan. Kalau misalkan saya terlalu cepat, bilang aja, nggak apa-apa. Saya akan coba lambatkan pelan-pelan, lebih pelan lagi. Biar kalian semakin paham. Adakah step yang masih bingung atau ada yang perlu diulang? Permisi Pak, Ya. boleh minta ulang yang tadi membalik 0 sama pi? Yang muncul minusnya ini. Iya, Kalau prosesnya menghitungnya jadi ini, sudah paham belum? Yang mengubah batasnya. Yang tadi kan batasnya masih 0 sampai R, karena dia variabelnya X. Ketika dibawa ke theta, dia kita ubah. Ya, seperti yang ini. Yang di sebelah kiri. Ada yang masih bingung nggak? paham Pak. Kalau integral dibalik kan ada minusnya, iya. Batasnya dibalik. Tadi kan kalau misalkan kita ngikuti ini, itu kan R itu kalau dibawa ke koordinat ke polar koordinat itu kan sama dengan 0. Kalau yang 0-nya kan sama dengan pi per 2. Padahal kalau untuk integral kan dari kecil ke besar. Makanya kita balik di sini batasnya. Ketika kita membalik batas, otomatis kita harus menambahkan tanda minus. Kayak gitu. Kalau misalkan kelupaan ya, minusnya itu nggak ikut. Ke bawah pasti nilainya minus nanti. Karena ketika ini, kan nggak ada minusnya nih di depan. Hasilnya ada pasti minus di sini. Min 4R kuadrat. Ending pun akan jadi min PR kuadrat. Padahal yang namanya luasan, namanya volume, panjang, itu pasti tidak akan ada nilai minus. Kayak gitu. Maaf Pak, tadi kenapa yang kalau polar R itu 0, kalau 0 itu pi per 2? Ini yang ini. Tadi kan ini kan 0 sampai R karena variabelnya itu X kan. Sedangkan kita tahu nih X sama dengan R cos theta. Maka kita langsung bawa aja X sama dengan R cos theta. Ketika X-nya 0, berapa sih tetanya? Kita nyari di sini. Dimasukkan begitu. X-nya dimasukkan 0, maka kan dapat tetanya itu pi per 2. Ini kan 0 jadi pi per 2. 0 yang di sini dengan 0 yang di atas ini itu beda. 0 yang pasangannya R itu tuh masih di koordinat kartesian. Tapi kalau 0 yang hasil perubahannya R itu adalah yang sudah di koordinat polar atau kutub. Yang hasil kita ngitung di bagian samping ini tadi.
Ada yang masih bingung? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Bisa minta tolong scroll ke R yang tadi Pak, R theta yang atas. Lewat lagi Pak. Yang di sebelumnya ini. Ya, yang ini Pak. Ini, mau tanya yang ini Pak, tadi yang R topi ini kan hasilnya turunannya min sin theta I plus cos J ya Pak. Itu diturunin terhadap apa ya Pak? Oke. Soalnya kok theta yang di cosnya hilang. Apa saya yang lupa? Oke, Samantha. Nah, di sini untuk R hat sama theta hat di sini bukan turunannya, Mas Ian. Bedakan. Jadi ini ada, kalau di matematika itu memang banyak gitu ya. Kalau kita turunan tuh simbolnya yang paling sering dipakai selain pakai D atau do itu pakai dot. R dot kayak gini itu sama dengan DR. Turunan terhadap R. R turunan begitu. Kalau ini tuh R topi atau R hat, yang itu adalah istilahnya bentuk vektor dari titik yang posisinya di sini. Yang kalau R hat ini arahnya itu sejajar dengan memanjangnya si R ini. Kalau theta hat atau theta topi itu tegak lurus terhadap titik itu, terhadap arahnya si R kayak gitu. Makanya di sini muncul ada I sama J yang itu menunjukkan bahwa dia vektor. Kalau kemarin yang waktu di turunan tuh masih ingat yang ada IJK, itu kan kayak menunjukkan ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, IJK, sama seperti itu. Ini masih belum turunannya. Nah, kalau yang sudah turunan tuh yang di bawahnya ini. Nah, ini baru yang turunannya. Kalau yang sin theta J diturunin menjadi cos J itu tetanya hilang karena Oke, saya yang terlewat. Ini ada tetanya harusnya. Nah, saya kirain ada syarat lain, Pak. nggak ada. Itu cuma ini kan kita kalau misalkan trigonometri, kita turunkan terhadap theta, tetanya itu nggak akan pernah hilang gitu kan, karena tetanya itu masuk di dalam sin kostannya begitu, sepaketnya. Sin diturunkan jadi cos, cos diturunkan jadi min sin, nggak akan pernah hilang sin cosnya gitu. Ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ada kelewat-kelewat ya tadi ya. Ini juga ini tetanya hilang di sini. Oke, ada lagi? Tadi mana ya ini ya? Nah. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum dilanjut? Semoga masih nonton untuk satu lagi. Setelah ini change of variable sama seperti ini, tapi untuk yang double integral. Ini kan masih satu nih integralnya nih. Kita akan coba lihat untuk yang double itu seperti apa nanti. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita lanjut ya. Gak apa-apa seperti misalkan tadi Ella atau Samantha yang tanya yang sebelumnya yang di atas, mungkin ada yang terlewat, sangat diperbolehkan, jangan takut. Kalau untuk yang istilahnya sifatnya hitung-hitungan ya seperti matek ini memang perlu latihan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti mengerjakan tugasnya benar-benar
ya dicoba sendiri gitu, atau mungkin kan ini ada soal A, ada soal B. Kalau misalnya buat latihan, kalian bisa nyoba aja kerjakan punya yang temannya buat latihan, nanti persiapan buat ujian. Kita masih ada ketemuan kan 2 kali lagi ya, minggu depan hari Selasa sama Rabu. Nah, kalau misalkan Selasa itu masih nutut ngejar waktunya untuk menyelesaikan materi ini, mungkin Rabu kita lebih banyak latihan soal aja daripada menambah materi baru. Tapi kita lihat aja nanti ya. Semoga nutut. Ini kita masih belum setengahnya ini untuk yang materi integral sama kurvilinier. Oke, lanjut ya. Untuk yang change of variable yang double integral, nah kan seperti ini, seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi, ini sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana ada 2 variabel, kemudian setiap variabel itu ada variabel di dalamnya, yaitu S dan T, seperti ini. Kemudian untuk mencari hubungannya dx dy, kita menggunakan determinan. Nah, sekarang kalau misalkan itu kan berupa area kan ya, kalau ini tadi ya. Sekarang kita akan coba mencari hubungannya antara dx dy dengan dr d theta. Nah, di sini A itu kan integral suatu luasan dx dy dengan X adalah R cos theta dan Y adalah R sin theta. Sama seperti sebelumnya tadi ya, hubungannya yang kartesian dengan yang koordinat polar. Di sini kita langsung aja masukkan persamaannya yang ini, yaitu determinannya J ds dt dengan J adalah sebagai berikut. Determinan dari dx dr, dx do x do r do x do theta, do y do r do y do theta. Kita masukkan di sini. Do x do r cos theta, do x do theta min r sin theta. Do y do r dia sin theta, do y do theta r cos theta. Kemudian kita cari determinannya AD min BC. AD berarti R cos kuadrat theta min jadi plus R sin kuadrat theta dr d theta. R-nya saya keluarkan, saya faktorkan. Cos theta kuadrat plus sin theta kuadrat kan sama dengan 1 nih. Maka dx dy itu sama dengan R dr d theta. Seperti ini. Nah, kita dapat nih di sini persamaannya langsung cukup simpel. Dapatnya seperti ini, hubungannya dx dy dan dr d theta. Sekarang kita bawa ke persamaan si luasan tadi. Persamaan luasan di sini, nah sebentar, setelah ini akan saya jelaskan masalah batas-batasnya ini. Dx dy itu kan R d theta tadi. Nah sekarang, untuk R-nya, kita harus bisa bayangkan sebuah lingkaran. Misalkan gambar saya tuh kalau misalkan pakai pen tablet begini tuh susah banget untuk dapat garis lurus gitu ya. Kan kayak gini ya. Terus tadi kan kalau kita mau ngubah ke koordinat polar kan ada theta sama ada r. Ini kalau diputar kan jadi lingkaran ya, begini ya. Nah, kalian lihat untuk R-nya itu dia batasnya adalah 0 sampai ujungnya di sini. Jadi 0 sampai R. Maka di sini saya tulisnya 0 sampai R. Dengan R adalah radius atau jari-jari. Kemudian untuk tetanya, biar dapat kan kita mau menghitung luasan lingkaran. Lingkaran itu berputar ya sampai 2pi. Nah, makanya 0 sampai 2pi. Jadi ini tuh batasnya punyanya si theta. Yang ini theta, yang ini batasnya punyanya si R. R kecil ya, bukan R besar. R besar itu yang radius tadi. Kayak gitu. Sekarang kita integral. R dr, jadi integral R terhadap R maka adalah setengah R kuadrat. Batasnya 0 sampai R. Di sini R kecil ini kita ganti batasnya. Ini harusnya ya, step yang paling rinci itu ada begini. Harus ada ini, baru di sini ada d theta sama integralnya.
Nah, ini kan berhubung dikurangi 0 kuadrat, ya jadi R kuadrat seperti ini. Kemudian kita integral lagi terhadap d theta, maka kita tinggal nambah tetanya aja, batasnya 0 sampai 2pi. Kemudian tetanya kita ganti, di sini 2pi min 0. Maka hasilnya adalah setengah R kuadrat kalikan 2pi, yaitu pi R kuadrat. Nah, sama kan seperti yang tadi, yang sebelumnya. Yang ini. Yang ini kita mulai dari persamaan luasan yang dia di sumbu koordinat, tapi melihatnya cuma satu variabel. Yang di sini kita melihatnya sebagai dua variabel. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita masih ada 14 menit. Sebelum lanjut ke contoh, di contohnya ini agak rumit sedikit. Lebih sederhana bentuk yang lingkaran ini tadi. Cukup jelas? Mari, Ta. Cukup, Pak. Jelas. Oke, lanjut ke contohnya. Nah, mungkin kita sampai di sini ya. Nanti kita lihat. Di sini kalian diminta untuk menghitung integral Gaussian yang diberikan sebagai berikut. I sama dengan min tahingga sampai tahingga dari E pangkat min X kuadrat dx. Nah, agak ribet ya, ada eksponensial, batasnya min tahingga sampai tahingga pula gitu. Kita akan coba bagaimana kemudian menyelesaikan. Jadi kita dapat bantuan, gunakan koordinat polar dan persamaan berikut. Persamaan berikutnya itu kalau I kuadrat, kan berarti hasilnya ini dikuadratkan, yaitu min tahingga sampai tahingga E pangkat min X kuadrat dx dikuadratkan. Nah, sebentar. Ini kemudian sama dengan seperti ini. Ini bentuk ini diubah menjadi kalau mau apa namanya? Ini kan awalnya satu variabel, di sini diubah menjadi dua variabel sendiri-sendiri seperti ini. Kemudian kalau ini digabungkan maka akan jadi seperti ini. Ini sudah dikasih di soal ya, yang awal yang ini bentuk yang I kuadrat ini sebagai pembantu yang membantu kita untuk memproses selanjutnya. Oke, kita perlu tahu kalau misalkan tadi ada yang belum ini ya, yang waktu kita di koordinat polar, kan ini ada R ya tadi, sempat saya bilang ini di sini ada X-nya, di sini ada Y-nya. R kuadrat trigon Pythagoras ya. Atau rumus dari persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti ini. Kemudian dx dy, ingat tadi ya, hubungannya antara Kartesian dan koordinat polar itu adalah R dr d theta. Maka yang bagian ini sekarang kita bisa ubah. I kuadrat sama dengan 0 sampai 2. Sebentar, ini yang terakhir aja. E pangkat min X kuadrat plus Y kuadrat kita ubah jadi R kuadrat. Jadi ini. Kemudian dx dy kita ubah jadi R dr d theta. Ngikuti ini. Yang ini dari ini. Oke. Tadi awalnya kan mulai dari min tahingga sampai tahingga, min tahingga sampai tahingga karena pakai X sama Y. Sekarang kalau kita lihat tadi koordinat polar itu kan kalau panjangnya R itu bisa aja sampai tahingga, berarti dari 0 sampai tahingga. Maka di sini 0 sampai tahingga. Tapi kalau untuk tetanya, kan yang namanya lingkaran, maksimum ya sampai 2pi doang gitu. Maka di sini 0 sampai 2pi. Ada yang perlu diulang sampai di sini untuk penentuan batasnya? Mohon maaf Pak, untuk 0 sampai dengan tak hingga tadi kenapa ya?
Itu ini Clara kan kalau kita R-nya itu kan panjangnya, panjang si tadi ya vektornya kan kalau kita nulisnya 0 sampai R, tapi R itu kan bisa aja sampai tak hingga. Kenapa milihnya tak hingga? Karena kita lihat untuk DXD yaitu batasnya sampai tak hingga. Jadi kita lihat batas akhirnya itu berapa di sini begitu. Nah, untuk R itu mulainya dari 0 sampai nggak tahu nih sampai berapa panjangnya. Makanya kita pakai tak hingga. Tapi untuk theta kan dia muter nih posisi apa ngitungnya. Ya kalau muter minimum sama maksimumnya otomatis 0 sampai 2pi doang gitu. Karena setelah 2pi yang balik 0 lagi. Nggak kita hitung sampai 3pi, 4pi enggak. Karena itu kita anggapnya mulai lagi dari awal kayak gitu. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Oke. Nah, ini kembali lagi nih yang ditanyain Akil tadi ya. Di sini akhirnya saya pakai untuk mecahin dua variabel karena saya tahu di sini theta sama R nggak saling berhubungan. Makanya di sini saya pisah 0 sampai 2pi itu adalah punyanya d theta karena itu batasnya theta. Kemudian dengan di sini R dikalikan E pangkat min R kuadrat dr batasnya 0 sampai tak hingga. Kayak gitu. Kemudian saya selesaikan. Ini kalau kita selesaikan yang bagian theta itu kan sama dengan ini kan angkanya 1 nih. Kalau kita integral pasti nanti munculnya cuma theta doang. Batasnya 0 sampai 2pi. Yang otomatis di sini 2pi min 0. Saya langsung tulis di sini 2pi hasilnya. Kemudian yang belakang, nah ini yang agak challenging ya. Ini pakai rumus yang rantai seperti yang saya bilang tadi. Karena di sini ada R kuadrat, kita harus mengubah yang R di sini nih. R di sini kita ubah jadi R kuadrat, tapi harus ada per 2R di sini. Ingat nggak ya rumus yang di atas tadi yang sempat saya sebutkan? Yang ini. Kalau kita mau integral yang ada 2pi, tapi di sini masih 2 theta, tapi di sini masih theta, itu nggak bisa langsung. Maka pakai cara yang seperti ini. Ini pun sama. Di sini sama karena itu kita misalkan ya sebenarnya itu begini saya tulis ulang deh di sini. Kita anggap U itu adalah R kuadrat, maka DU itu ada sebentar penghapus. U sama dengan R kuadrat, maka DU per DR itu sama dengan 2R. Turunannya U terhadap R. Kan turunannya ini nih R kuadrat jadi 2R. Nah, yang di sini kita tinggal ubah RE pangkat min U DR-nya. Ini kan DU per DR sama dengan 2R. Kalau DR berarti dia DU per 2R. 2R. R-nya kita sederhanakan dengan yang atas. Udah, tinggal kita integral eksponensial seperti ini. Eksponensial seperti ini, kalau misalkan diintegral, maka hasilnya adalah turunannya di sini, yaitu adalah min. Turunannya U terhadap U itu adalah min 1, karena kan min U ya. Min 1 dikalikan E pangkat min U. Kalian harus ingat nih, integralnya E pangkat X dx. Itu adalah A dikalikan E pangkat AX. Semoga saya nggak salah ya, seingat saya begitu. Itu turunan atau integral? Oh, pakai per. Sebentar, ada yang salah, itu tadi turunan. Oke. Ini maka akan jadi E pangkat AX DAX per turunannya AX terhadap X, yaitu si A. Maka hasilnya adalah 1/A E pangkat AX. Sama seperti ini. Ini
Anggap aja AX-nya itu adalah min U. Maka dia adalah 1 per min 1. Biar kalian nggak bingung deh. Satu per min 1 E pangkat min U. Seperti ini. Kemudian U-nya tadi adalah R kuadrat. Maka di sini min E pangkat min R kuadrat. Nah, ini kan hasilnya sama persis dengan ini. Oh, ada yang kurang ya. Ini angka 2-nya belum muncul. Nah, gini deh. Jadi rancu sendiri nanti. Setengah per 1 per min 1. Gini deh. Biar kalian nggak bingung. Ini berarti 1 min setengah E pangkat min R kuadrat. Kalau di sini, setengahnya itu langsung saya bawa ke depan. 2P-nya dari asal yang ini tadi. Oke, ini saya sederhanakan. Kita masukkan batasnya ya di sini. Pangkat tahingga. Maka di sini E pangkat min tahingga, min E pangkat 0. E pangkat min tahingga itu adalah 0. E pangkat 0 adalah 1. Min 2Pi per 2 dikalikan min 1. Hasilnya adalah Pi. Ini untuk I kuadrat. Kalau kalian diminta untuk mencari I, ya tinggal diakar. Selesai. Bagaimana untuk ini tadi? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini tuh sebenarnya kita butuh Y-nya itu biar bisa diubah ke polar ya, Pak? Kita butuh apanya tadi, Sela? Y. Y. Yang makanya harus dikuadrat gitu, Pak. Sebentar, Y yang mana ini? Ini kan tadinya kan cuma E pangkat min X kuadrat DX, terus dikuadrat jadi ada Y-nya gitu. Benar. Nah ini kan makanya di sini di soalnya itu diberikan persamaan yang ini, yang I kuadrat untuk membantu mencari I. Karena kalau kita cuma pakai satu variabel ini akan susah. Makanya di sini di perintahnya digunakan gunakanlah koordinat polar begitu. Kalau di polar kan kita pasti pakainya hubungannya antara XY sama R theta begitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Masih ada 2 menit. Pak, maaf tadi 2P-nya itu dari mana ya, Pak? 2P yang batasnya ini, Samantha. Ini ya. Ini tadi yang sempat saya sebutkan tadi. Kalau R itu kan 0 sampai tahingga, karena R itu kita nggak tahu panjangnya. Kalau untuk theta, kan dia tadi gerakannya itu melingkar gitu ya. Karena dia gerakannya melingkar, pasti mulainya dari 0, batas terakhirnya itu 2Pi. Kalau nanti melewati 2Pi, itu kan kembali ke 0 hitungannya. Jadi bukan masuk ke 3Pi, 4Pi, dan seterusnya enggak. Tapi dia balik ke 0 lagi. Makanya batasnya untuk sampai membentuk suatu lingkaran, itu adalah 0 sampai 2Pi. Kayak gitu. Berarti yang batas 0 sampai 2Pi dari DT itu langsung 2Pi gitu karena nggak ada itunya ya, Pak, di depan. Iya, dia udah kayak maksimum sampai segitu gitu. Oh, iya, muter lingkarannya. Kan kita ikutnya koordinat polar kan ya. Kayak contoh yang ini. R itu bisa sampai berapapun panjangnya. Kita nggak bisa ngasih batas gitu kan ya. Makanya di soal tadi kan min tahingga sampai tahingga kalau XY. Kalau makanya di sini R-nya 0 sampai tahingga. Tapi untuk theta kan muter gerakannya. Makanya dia dari 0 batas bawahnya yang paling kecil sampai yang paling besar tetap 2Pi. Karena kalau ngelebihin nanti itu balikkan 0 lagi, bukan 3Pi dan seterusnya kayak gitu. Oh, karena sudah pasti 2Pi gitu ya, Pak? Iya, ya, membentuk lingkaran gitu kan ya. Last minute. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, sekian dulu untuk hari ini. Kalau memang ada yang bingung, bisa tanya langsung ke saya atau tanya di grup. Jangan lupa kalau untuk tugasnya, yang ini masih belum ada tugas, sepertinya minggu depan.
minggu depan masih lanjut materi tentang kurvilinear ini. Kita akan masuk ke yang silindris yang berikutnya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.